Perkenalkan, nama saya Ajeng Latifah dari kelas 12 IPA 4 dengan nomor absen 2 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Oleh Ramadhani dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan para generasi muda yang saya banggakan. Sebagai pembuka kegiatan hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat nikmat yang telah diberikan pada kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sholawat dan salam juga mari kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan menuju kebenaran dan kebaikan yang diridhoi Allah sehingga kita semua bisa hadir dalam kesempatan berbahagia ini untuk mendukung acara yang mengusung tema pendidikan karakter untuk generasi super. Pernahkah kita bertanya bagaimana kabar pendidikan karakter hari ini? Agaknya kabar pendidikan karakter di bumi pertiwi sedang tidak baik-baik saja ya. Di mana saat ini terutama setelah diguncang pandemi, wajah Indonesia semakin tampak tabiatnya. Tidak jarang kita temui cacian hingga makian di media sosial, kemudian video-video kurang pantas yang viral hanya mementingkan jumlah like, subscriber, hingga followers. Hal tersebut kiranya sudah cukup mewakili betapa mulai ambruknya karakter anak bangsa. Maka dari itulah diperlukan adanya penguatan melalui pendidikan agar karakter generasi muda tidak terus-menerus dalam terjerambab degradasi. Kita sebagai seorang anak muda memang menjadi harapan besar bagi orang tua, bahkan untuk negara dapat meraih cita-cita dan menyongsong masa depan gemilang agar mampu membangun generasi penerus bangsa yang menggantikan para pendahulu karena kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas anak muda sebagai tunas bangsa. Namun, ironisnya berdasarkan laporan kasus pengaduan anak Indonesia sejak tahun 2011, itu tercatat bahwa KPAI telah menerima 42.565 kasus pengaduan anak dalam 10 tahun terakhir. Dan paling banyak itu berasal dari kelompok yang anaknya berhadapan dengan hukum atau ABH, yakni 13.071 kasus yang didominasi anak divonis sebagai pelaku kekerasan fisik dan seksual. Nah, mengacu pada UU nomor 11 tahun 2012 yang tertuang pada pasal 1, itu menyebutkan bahwa anak berhadapan dengan hukum atau ABH itu adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, sangat disayangkan sekali ya, inilah potret buram generasi muda saat ini, yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia, kita juga tak jarang ya melihat di berbagai portal media yang menyiarkan jika dari kalangan anak muda tega melakukan aksi kriminal yang mengindikasikan bahwa kondisi generasi muda saat ini sangat perlu penguatan pendidikan karakter. Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengoptimalkan nilai pendidikan karakter yang mampu menjamin pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penuntutan anak dari segala bentuk tindak kejahatan. Kita bisa bersandar pada regulasi dan edukasi yang melibatkan peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, dan juga lembaga terkait dalam upaya menciptakan generasi muda dengan kepribadian dan karakter. Nah, mengapa sih begitu? Karena di sanalah ada harapan yang tercermin pada cita-cita bangsa dan negara demi peradaban Indonesia yang lebih baik. Para anak muda yang saya banggakan, pendidikan karakter sejatinya dapat diimplementasikan melalui pendekatan formal maupun non-formal dengan aktif mengikut sertakan generasi muda dalam kegiatan positif yang membentuk karakternya. Tokoh besar di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahkan pernah berkata bahwa memiliki karakter dengan adanya budi pekerti, maka tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Dari kata-kata ini, kita belajar menguasai pola pikir dan pola perilaku diri agar tidak terjerumus dalam tindak kriminal. Inilah manusia beradab dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Para anak muda yang saya banggakan, lebih daripada itu,
Yang perlu kita luruskan pada hari ini ialah karakter bagi generasi super itu tidaklah bisa dipandang hanya dari ranking, nilai, atau bahkan IPK. Terang saja, nilai yang berbentuk angka maupun huruf itu adalah faktor nomor 30 yang mempengaruhi kesuksesan seseorang menurut riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Lalu apa sih 5 faktor utama yang menjadi dasar bagi supernya suatu generasi? Nah, 5 faktor tersebut adalah: pertama, kejujuran atau being honest with all people. Yang kedua, disiplin or being well disciplined. Yang ketiga, ada pergaulan, getting along with all people. Yang keempat, ada kerja keras, working harder than most people. Yang kelima, ada kepribadian kompetitif atau having a very competitive spirit or personality. Nah, pertanyaan, kelima faktor yang saya sebutkan tadi semuanya adalah bagian dari karakter kan? Nah, itulah alasan mengapa pendidikan karakter ini begitu penting untuk mewujudkan generasi yang super. Nah, para anak muda yang saya banggakan, di era digitalisasi ini seperti sekarang ini, marilah kita kuatkan karakter dan mantapkan kepribadian supaya bisa menjadi pribadi yang berguna, terutama bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Nah, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan bersama rekan saya Agung Latifah. Nah, saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf atas segala salah ucapan dan tindakan. Dan tetap semangat membangun generasi super dengan pendidikan karakter. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.